Saya coba share dulu untuk melanjutkan penegasan dari materi kita yang kemarin. Bentar, saya cari dulu. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Terlihat, Pak. Baik, saya langsung lanjutkan kemarin. Pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai sini ya. Iya, ingat kemarin hari Jumat. Ya, Ya, betul, Pak. oke. Di manajemen ASN kemarin kita sudah sekilas gitu ketentuan umum, sudah sampai asas dan prinsip, nilai dasar, kode perilaku, jenis, status, dan kedudukan. Kemudian fungsi, tugas, dan peran sampai jabatan. Sekarang kita kemarin sudah masuk di hak dan kewajiban. Kewajiban ada berapa kemarin? 5. Diingat, waktu saya menyampaikan kewajiban ASN, yang pertama apa? Yang pertama, setia dan taat kepada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada Pancasila, Pancasila, UUD Undang-Undang 1945, 45, terus sama pemerintahan yang sah. ya UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kewajiban kedua apa sebagai ASN? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan bangsa. Iya, itu benar. Ayo dilihat kembali, kemarin saya sudah menjelaskan banyak. Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya enggak? Terus Melaksanakan tugas kedinasan. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus apa lagi? 5 loh ya yang utama itu. Apa? Menjaga Bersikap kesadaran netral. Ya kan? Bersikap netral. Terus apa lagi? Ayo, yang terakhir, kalau lain tidak tahu, bersedia NKRI. ditempatkan di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain yang misalnya di konsulat jenderal, kemudian juga ditempatkan di selain konjen ada perwakilan atase negara Republik Indonesia, itu harus bersedia. Ingat ya, kewajiban. Kita tidak boleh melanggar kewajiban. Kemarin saya sudah menjelaskan belum? Bagi yang melanggar kewajiban, apa dampaknya? Belum, Bapak. Belum, oke, baik. Jadi ASN yang tidak melaksanakan kewajiban yang 5 itu, maka nanti akan kena yang namanya hukuman disiplin. Prosesnya, alurnya, seorang ASN yang melanggar kewajiban akan dilakukan yang pertama adalah proses pemanggilan dengan peringatan lesan, namanya di BAP, dibuat berita acara pemanggilan. BAP 1 itu pemanggilan yang paling ringan.
maka diberi waktu dalam, misalnya contoh, saya ambil contoh aja ya, Mas Eko misalnya, Mas Eko Ferdianto, contoh. Mas Eko itu sebelum jadi ASN aktif sebagai pengurus partai atau anggota gitu ya. Itu kira-kira melanggar kewajiban yang nomor berapa tadi? Nomor nomor berapa Mas Eko? Yang No- Yang keempat. Maka tidak netral kan? Tadi kewajibannya harus bersikap netral. Itu tahu? Maka melanggar kewajiban yang keempat. Sehingga ada proses. Pertama, dipanggil, dilakukan yang namanya BAP. Diberi berita acara pemanggilan. BAP 1, maka nanti teman-teman harus ditunggu dalam waktu 3 bulan. Ketika dalam waktu 3 bulan kok masih belum berubah, masih melanggar, maka akan dipanggil lagi. Jam 11 ini jam berapa sih? Ya wis nah, tak sarah, tak cepet-cepet deh. Baik, saya ulangi ya tadi. Kalau BAP 1 dalam waktu 3 bulan masih belum berubah, maka BAP 2. BAP 2 diberi waktu dalam waktu 3 bulan masih belum berubah, maka dipanggil lagi, diberi peringatan. Namanya di BAP yang ketiga. Kalau sudah BAP 1, BAP 2, BAP 3, kok masih belum berubah, masih melanggar, misalnya masih kok tetap masih milih mengurusi partai misalnya, maka nanti ada yang namanya diberikan peringatan berupa surat peringatan, namanya SP1. SP1 dalam waktu 3 bulan masih, maka diberikan SP2, surat peringatan yang kedua. Kalau yang SP1 itu ringan, SP2 itu sedang, nanti dalam waktu 3 bulan berikutnya masih melanggar, maka ada SP3. Setelah SP3 terbit, kok masih tetap nggak mau berubah, pilihannya dua sekarang. Tetap ngurusi partai atau anggota partai, atau keluar dari ASN. Itu. Pilihannya hanya dua. Kok dia masih tetap melanggar, maka pimpinan akan menjatuhkan hukdis, namanya hukuman disiplin. Kalau hukuman disiplin karena melanggar kewajiban, nanti termasuk hukuman disiplin yang tidak dengan hormat. Kalau seorang ASN diberi surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, itu tidak berhak atas, kemarin saya menyampaikan pada saat apa ya, berarti penghasilan, maka tidak berhak atas tunjangan hari tua atau pensiun. Itu, maka 5 kewajiban itu kita tidak boleh tidak. Misalnya kalau tadi contoh netralitas, contoh yang ke-1 misalnya tidak taat pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI serta pemerintah yang sah, itu juga termasuk melanggar kewajiban. Atau yang kelima misalnya tidak mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, pilihannya hanya dua, mau berhenti atau enggak. Gitu. Kalau enggak mau ya sudah, nanti akan mendapatkan yang namanya hukuman disiplin tadi. Beda dengan misalnya seorang ASN sakit, karena tidak bisa menjalankan tugas, dia mengajukan pengunduran diri, nanti SK-nya ya diberhentikan, tapi diberhentikan dengan hormat. Apa bedanya? Kalau ASN diberhentikan dengan tidak hormat, dia tidak berhak atas tunjangan pensiun itu. Tapi kalau ASN yang berhenti dengan hormat, itu masih ada hak-haknya. Itu bedanya. Maka teman-teman, ketika kita bicara hak dan kewajiban itu, pastikan kewajiban yang utama yang 5 itu ya, setia taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 NKRI serta pemerintah yang sah dan seterusnya, taat peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas sampai yang terakhir itu bersedia ditempatkan, itu tidak boleh ditawar karena itu kewajiban. Beda kalau kemarin teman-teman kita waktu belajar kode etik dan kode perilaku, memang ada norma-norma yang harus kita ikuti, tetapi hukuman penjatuhan hukumannya akan lebih berat kalau melanggar kewajiban. Itu ya. Baik.
Jadi itu ketentuan umum di dalam manajemen ASN. Kemarin kita sudah belajar asas das prinsipnya, nilai dasar ASN, kode-kode perilaku, jenis, status, dan kedudukan, kemudian fungsi, tugas, dan peran juga sudah semuanya. Jenis-jenis jabatan kemarin sudah saya sampaikan, dan hak kewajiban dan kelembagaan. Di negara kita itu kelembagaan itu ada kelembagaan yang berupa KL, Kementerian dan Lembaga. Lembaga itu ya lembaga-lembaga negara yang sifatnya ad hoc, badan badan ad hoc yang itu berlaku ketika memang dibutuhkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam manajemen ASN teman-teman belajar tentang pengelolaan ASN. Apa itu pengelolaan ASN? Maka diawali dari yang pertama adalah dilakukan yang namanya penyusunan dan penetapan kebutuhan. Proses penyusunan dan penetapan kebutuhan itu dikenal atau disebut dengan ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Maka kalau ini biasanya yang melakukan adalah pejabat atau JFT analis SDM. Jadi suatu lembaga, suatu instansi atau kantor itu butuh ada formasi apa, maka dalam pengelolaan ASN akan diawali dengan yang namanya ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, setelah itulah baru akan ditetapkan penyusunan dan penetapan kebutuhan atau formasinya. Setelah formasi ada, baru diadakan yang namanya pengadaan. Teman-teman kemarin sudah melalui proses pengadaan itu, sejak mendaftarkan, kemudian seleksi, dan seterusnya sampai terbit SK itu proses pengadaan. Saat ini teman-teman masih pada posisi CPNS, tindak lanjut dari itu nanti teman-teman kalau sudah lulus latsar akan diangkat sebagai PNS penuh. Kalau CPNS itu gaji pokok hanya dibayar 80%, kalau sudah PNS penuh dibayar 100%. Setelah teman-teman mendapatkan SK PNS penuh, barulah nanti hak antara pangkat dan jabatan itu teman-teman dapatkan. Pangkat PNS itu terendah berapa teman-teman? Tahu enggak? Pangkat atau golongan gitu. Golongan terendah berapa? Ada Satu, yang tahu? satu, 1A. Tertinggi? 4E. 4E. Masing-masing, maka nanti begitu teman-teman sudah PNS penuh, antara pangkat, golongan, dan jabatan itu sudah, kemarin kan sudah menjelaskan saat kita bicara tentang apa berarti kemarin itu pada saat jabatan ASN. Kemarin kan saya sampaikan ada jabatan itu ada dua rumpun besar, jabatan manajerial dan non manajerial. Jabatan manajerial itu ya jabatan orang mengenal struktural atau eselon, ada sampai JPT gitu. Kemarin apa sih JPT? Jabatan Pimpinan tinggi. pimpinan tinggi sampai eselon 1. Kemarin sudah saya jelaskan semua. Saya tidak akan mengulangi. Saya akan masuk di sini. Maka nanti ketika teman sudah PNS, pangkat, golongan, dan jabatan itu akan secara otomatis naik. Kenaikannya bagaimana gitu. Maka ketika sudah PNS penuh, tiap 2 tahun teman-teman berhak atas yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala, tiap 2 tahun sekali. Kalau pangkat berapa lama naiknya? Ada yang sudah pernah searching atau mencari info gitu? 4 tahun kayaknya, Bapak. 4 tahun. 4 tahun itu untuk siapa? Untuk Kemarin, PNS. iya, apakah semua PNS 4 tahun? Boleh enggak ada 4 tahun naik? Apakah kemarin kan saya sudah jelaskan ya, apakah untuk yang manajerial dan non manajerial berlaku hal yang sama? Ayo, Beda, Bapak. beda.
Apa bedanya? Atau Jika- 4 tahun sekali yang non manajerial sesuai angka kredit bukan sih Pak? Oke, yang non manajerial itu ada dua kan kemarin JFT, jabatan fungsional tertentu, itu kenaikan pangkatnya menggunakan yang namanya angka kredit. Angka kredit itu bisa 2 tahun naik pangkat kalau angka kredit terpenuhi. Tapi bagi jabatan pelaksana itu kenaikannya nunggu dalam waktu 4 tahun. 4 tahun baru bisa naik. Itu bedanya ya. Jadi yang dulu dikenal JFO, sekarang namanya jabatan pelaksana. Itu 4 tahun itu naik pangkat. Tetapi kenaikan gaji berkala sama. Tiap 2 tahun gaji berkalanya naik. Tapi kalau pangkat dan tadi golongan, kalau JFT, jabatan fungsional tertentu, itu akan dilihat dari angka kreditnya. Bisa 2 tahun naik kalau memang memenuhi. Bisa 3 tahun baru naik, atau 4 tahun baru naik bahkan. Bisa bahkan sudah sampai 6 tahun ternyata nggak naik-naik. Gitu. Itu bedanya ya. Pangkat dan golongan. Kemudian ada jabatan. Kemarin saya sudah menjelaskan ya, JFT ada berapa sih jabatannya? Jabatan 4, Pak. ada 4 kategori. Ahli pertama, ahli apalagi? Ahli muda, ahli Ahli madya, muda, ahli ahli madya, utama. ahli utama. Maka kenaikannya itu nanti juga mengacu pada angka kredit. Maka angka kredit akan diakumulasi. Misalnya dari pertama itu kan golongannya 3A3B. Kalau sudah terakumulasi, dia bisa naik ke madya bersamaan dengan. Tapi meskipun yang tadi, misalnya madya 4A, itu untuk naik ke madya 4B juga dihitung kreditnya. Tapi jabatannya masih tetap, gitu, tetap madya. Nanti sampai golongan 4C misalnya. Itu. Ya, ada pangkat, ada golongan, ada jabatan. Jadi dari penyusunan, pengadaan, kemudian setelah PNS mendapatkan pangkat dan jabatan, kemudian ada yang namanya pola pengembangan karir atau pola promosi dan bahkan mutasi kalau dibutuhkan tempat lain. Pola karir, pola promosi atau pola mutasi itulah yang dikenal dengan sistem merit, menggunakan sistem merit. Apa itu sistem merit? Apa sistem merit? Sistem merit adalah apa? Coba di searching, Cak. Sistem merit itu apa? Gitu. Di searching, coba Merit searching. adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberikan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Ya, jadi dalam sistem merit, agar seorang ASN atau PNS itu bisa pola karir atau ada mendapatkan promosi atau mutasi jabatan, itu dilihat dari 4 aspek. Apa saja? Yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi itu dilihat dari kualifikasi pendidikan tertinggi yang dia miliki. Misalnya kok JPT, jabatan pratama tinggi, dari madya muda mau ke madya itu dibutuhkan harus syaratnya pendidikannya misalnya S2. Maka kalau masih S1 ya tidak akan bisa. Atau sebaliknya misalnya jabatan fungsional ahli utama misalnya membutuhkan persyaratan jabatan tertentu misalnya harus S3, kalau masih S2 tidak bisa. Maka yang pertama itu sistem merit itu dilihat dari kualifikasi. Yang kedua, sistem merit itu dilihat dari sisi kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, baik yang sifatnya substansi atau bidang atau tusi utamanya, maka nanti dilakukan. Dan yang ketiga dengan kinerja.
Dalam setiap tahun seorang ASN itu dilakukan penilaian kinerja. Maka teman-teman itu nanti begitu sudah PNS penuh harus mau tidak mau membuat yang namanya SKP. Apa SKP? Pernah dengar enggak SKP? Apa itu Mas Artado? SKP apa? Sasaran kerja pegawai, Pak. Sasaran kinerja pegawai. Dari mana kita menyusun SKP, sasaran kinerja pegawai? Dari RHK, Pak. Bentuknya dalam RHK. Melalui proses apa kita menyusun membuat RHK-nya? Teman-teman pernah dengar kata-kata cascading? Coba di searching, cascading itu apa sih? Ayo, Mas Fabian, coba apa cascading? Apa cascading? Mas Khalid, ada gak? Pernah dengar belum? Apa? Mbak Iva, Penjabaran kinerja. penjabaran kinerja dari mana? Bisa dari top down ataupun dari sebaliknya. Berarti dari madrasah gitu. Mohon Pak kalau salah. Enggak apa-apa, diskusi kan gitu. Jadi Ya. cascading itu teman-teman, kalau kita mau menyusun dalam sasaran kinerja kita, individu kita, maka harus mengcascading atau membreakdown atau menurunkan dari kinerjanya siapa? Dari kinerja atasan kita. Atasan kita misalnya di madrasah, maka kepala madrasah itu membuat yang namanya perjanjian kinerja, ditandatangani dengan Kemenak. Maka nanti dari perjanjian kinerja kepala madrasah itu, kita juga harus mensukseskan. Maka bentuk penurunan dari kinerja kepala itulah yang dikenal dengan cascading. Cascading kita membuat RHK, yaitu kita punya peran apa, rencana hasil kerja kita, baru nanti menjadi SKP kita. SKP dalam 1 tahun itu dilakukan penilaian. Maka dalam sistem merit tadi, yang ketiga, untuk kita dalam pengembangan pola karir, promosi atau mutasi, akan dilihat tadi dari kinerja kita, penilaian kinerja kita, terutama penilaian kinerja yang akhir tahun, yang final. Ingat dalam SKP itu ada yang SKP bulanan, SKP triwulan, SKP final atau SKP akhir tahun. SKP triwulan itu biasanya digunakan kalau teman-teman misalnya naik pangkatnya di tengah-tengah tahun. Sekarang kan BKN itu sudah memberi kesempatan kita sampai tiap bulan genap boleh mengajukan gitu. Ya, dipastikan itu. Kemudian yang keempat, tadi apa untuk sistem merit tadi? Pola karir, promosi maupun mutasi. Satu adalah apa, Mbak? Kualifikasi, Kualifikasi. Dua, Kompetensi, kompetensi, kompetensi. Tiga, kinerja. kinerja, kinerja. Dan yang keempat adalah disiplin, kedisiplinan. Maka disiplin itu salah satu bentuk penilaian kita ketika seseorang dalam rangka tadi peningkatan karir maupun promosi jabatan atau mutasi jabatan. Maka pastikan ketika kita sudah PNS penuh, jangan sampai kita sampai melanggar hukdis tadi, hukuman disiplin tadi. Kalau itu terjadi, ya itu penilaian kita juga kurang. Makanya teman-teman dipastikan bahwa hukuman disiplin itu ketika kita, maka tadi beberapa kewajiban, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PNS diatur, ada PP 10, ada PP 58, dan seterusnya. Kalau teman-teman nanti belajar lebih dalam yang sekarang tentunya ya tentang manajemen PNS itu. Itulah pola karir, promosi, dan sampai pilihan kinerja tadi ya, sudah saya sampaikan. Baik, nah nanti kita juga dalam pengamasan berkaitan dengan penggajian dan tunjangan. Gaji yang utama kita ya gaji pokok.
di luar itu, maka teman-teman juga mendapatkan tunjangan. Kemarin saya sudah menyampaikan ya, tunjangan ada berapa kelompok? Belum. Belum, Mbak. Oke. Jadi tunjangan itu digolongkan menjadi dua garis besar. Satu itu tunjangan melekat, dan yang kedua tunjangan yang tidak melekat. Apa arti tunjangan melekat? Tunjangan melekat yaitu tunjangan yang melekat dengan gaji. Jadi perhitungannya dari gaji pokok. Apa contohnya tunjangan melekat yang dihitung dari gaji pokok? Jangan suami istri. Suami Ya, istri. tunjangan pasangan. Kalau istri ya tunjangan suami. Berapa sih besarnya tunjangan istri atau tunjangan suami? 10% dari gaji 10% dari gaji pokok. 10% dari gaji pokok. Apalagi selain tunjangan suami atau tunjangan istri? Tunjangan. Tunjangan anak. Tunjangan anak berapa persen sih dari gaji pokok? 2%. 2% dari gaji pokok. 2%. Lagi tunjangan yang melekat, yang dihitung dari gaji pokok. Jangan beras. Tunjangan beras itu dibayarkan bareng gaji pokok, tetapi itu perhitungannya bukan berdasarkan gaji pokoknya. Sudah, pokoknya berdasarkan harga yang berlaku. Apalagi tunjangan apa? Tunjangan jabatan melekatkah atau berdasarkan gaji pokok atau berdasarkan jenjang jabatan? Berdasarkan jenjang jabatan itu. Bisa jadi nanti akan dibayar bareng gaji, tapi itu namanya ya tunjangan jabatan itu. Apalagi selain tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan profesi gitu masuk tunjangan profesi masuk di mana? di tunjangan yang melekat kalau sudah dapat Kayak tunjangan, misalnya guru mendapat TPG, tunjangan profesi guru itu masuk mana? Tidak melekat. Meskipun dibayarnya bareng gaji, bisa jadi bahkan TPG guru itu akan ada yang dibayar triwulan, baru dibayar ada. Teman-teman kenal tunjangan kinerja? Tunjangan kinerja itu juga tunjangan tidak melekat. Memang tunjangan misalnya untuk bulan Agustus, bisa jadi dibayar di bulan Agustus, bisa jadi dibayar di bulan September. Itu namanya tunjangan yang tidak melekat. Jadi ada gaji, ada tunjangan. Ingat ya, di dalam pengelolaan tadi. Kemudian juga teman-teman, selain itu, hak lain apa sih? Selain, jadi hak utama kita gaji atau penghasilan. Tapi ada hak yang lain yang juga kita dapatkan sebagai seorang ASN. Apa saja? Uang makan. Kemarin hak cuti, sudah ya hak cuti, paham ya hak cuti ya. Saya sudah menyampaikan belum yang hak cuti kemarin hari Jumat? Ada berapa jenis? Ayo diskusi sekilas. Belum, Pak. Oh belum ya, enggak apa-apa. Ada berapa jenis cuti yang Cuti diketahui? tahunan, cuti besar, cuti sakit, Cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan. Pak Arif boleh enggak cuti melahirkan? Pak Arif Hidayatullah boleh enggak cuti melahirkan? tidak. Tidak. Baik. Untuk Jadi, perempuan. oh hanya untuk yang melahirkan. Kalau enggak melahirkan ya enggak boleh. Tapi boleh cuti enggak saat istrinya melahirkan? Boleh, Pak. Boleh. Cuti apa namanya? Ya tetap Di ambil cuti tahunan. Cuti tahunan berapa lama sih? 12 hari. Berapa hari? 12 hari dalam 1 tahun. Jadi boleh diambil sampai 12 hari. Kalau enggak diambil gimana? Hangus, Pak, hangus. Hangus, habis gitu.
diakumulasikan ke tahun depan enggak sih, Pak? Diakumulasinya gimana caranya? Setengah. Setengahnya. Iya. Misalnya tahun 2025 belum pernah cuti, berarti sebenarnya kan punya hak 12 hari. Karena diambil 2026, tinggal 6 hari. 6 hari ditambah yang 12 tahun 2026, berarti punya 18 hari. Itu. Cuti melahirkan berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan. Kapan? Kapan? 1 bulan sebelum Bulan sebelum melahirkan, 2 bulan melahirkan, sudah 2 Apakah melahirkan. apakah ada ketentuan harus 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah? Tidak ada, tidak, Pak. tidak Tidak ada, ada. Pak. Yang penting 3 bulan itu mau diambil di awal boleh, diambil di akhir boleh. Misalnya seminggu menjelang HPL baru ambil cuti boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh diambil gitu. Nanti sisanya yang 2 bulan 25 hari diambil setelah melahirkan. Boleh. Ada cuti tahunan, cuti melahirkan, kemudian ada lagi apa lagi? Cuti apa lagi? Jadi karena alasan penting, Pak. Apa contohnya alasannya penting itu? Anggota keluarga ada yang meninggal atau sakit Ya, keras. betul. Jadi alasan penting itu kalau betul-betul alasan yang bisa keluarga inti sakit atau meninggal itu boleh kita ngambil dengan alasan penting. Berapa lama sih alasan penting itu? Maksimal berapa lama? Hmm? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Gitu. Jadi apa lagi? Kalau Teman-teman, cuti umroh atau haji itu maksudnya cuti tahunan bukan? enggak beda lagi. Itu namanya cuti keagamaan. Batasannya 40 hari. Apalagi ada cuti. Pernah dengar cuti di luar tanggungan negara enggak? Pernah. Apa itu? Jadi, pengajuan cuti yang tidak ditanggung oleh negara. Jadi, ketika cuti kita tidak dibayarkan gajinya. Iya, betul. Berapa lama? Berapa lama? Minimal 3 tahun. Sampai 3 tahun. Contohnya misalnya Mbak Dia Prima, misalnya ikut suaminya tugas belajar ke Australia gitu. Boleh ikut, tetapi harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Artinya apa? Tidak mendapatkan gaji. Dan nanti kalau cutinya habis mau kembali lagi, bisa 2 kemungkinan. Kalau tempat yang diduduki tadi kosong, bisa masuk di situ. Kalau dari tempat diduduki orang lain, maka harus ke tempat lain yang kosong. Itu bedanya. Dan cuti di luar Untuk tanggungan pangkatnya negara. gimana, Pak? Di apa enggak, Pak? Pangkat juga tidak berhak untuk naik. Tidak dihitung misalnya Maksudnya cutinya kalau 3 misalkan bulan. cuti selama 3 bulan itu misalkan dari 3B atau 3C gitu, nanti kalau jadi 3A atau masih tetap Selama cuti 3 tahun pangkatnya tetap. Yang tidak mendapatkan itu untuk kenaikan pangkatnya. Ya nunggu, misalnya JRT ya nunggu ngumpulkan kredit dulu, nanti baru bisa naik. Atau misalnya JFU yang seharusnya kan 4 tahun, cuti 3 tahun, nggak bisa, baru 1 tahun langsung minta naik lagi, itu nggak bisa. Tetap harus selama melaksanakan tugas itu sampai 4 tahun bagi pelaksana. Itu ya. Ada cuti apa lagi? Itu hak-hak ya, hak-hak kita. Tadi hak gaji, hak tunjangan, hak cuti, dan juga kita berhak atas penghargaan. Penghargaan itu penghargaan yang sifatnya istilahnya reguler dan juga penghargaan yang non reguler. Contoh reguler itu apa? Setiap 10 tahun ASN mendapat penghargaan yang namanya Satya Lencana Karya. Itu. Kalau yang penghargaan tidak reguler apa? Kalau kita mendapatkan prestasi sesuatu itu ya penghargaan. Baik. Berikutnya dalam pengelolaan ASN itu juga berlaku disiplin dan pemberhentian seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita melanggar kewajiban, maka berarti kita dikatakan melanggar disiplin, maka nanti yang paling berat kalau diberhentikan.
gitu. Kemudian kita dalam pengelolaan ASN juga mendapatkan jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Maka kemarin saya tanya, waduh kita jenis, apakah P3K juga sama dengan PNS, jaminan pensiun atau hari tua? Bapak. Beda, Pak. Tidak Beda. sama. Tapi saat ini DPR sedang menggodok itu, bisa jadi kemungkinan P3K juga akan mendapatkan pensiun tapi dengan sistem yang namanya defined contributed. Apa kira-kira defined contributed? Kontribusi yang terdefinisi gitu namanya. Tahu kira-kira? Cuman saat ini belum, masih proses pembahasan. Bisa jadi nanti P3K itu akan terpotong 5% dan dihimpun. Dan nanti baru diberikan pada hari tua. Kalau dia sampai masa kerjanya sampai mencapai diperpanjang sampai masa pensiun. Tapi kalau PNS sudah pastikan bahwa tiap nanti jenjang kita selesai sampai usia 60 tahun misalnya atau 58 kita gerak itu. Dan yang terakhir di pengelolaan ASN itu kita tetap mendapatkan yang namanya perlindungan hukum atau advokasi gitu. Sehingga kalau kita misalnya dalam melaksanakan tugas kok kesandung kasus hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kita, maka kita berhak atas advokasi perlindungan. Udah ya, dan nanti yang terakhir itu sistem merit yang tadi saya sampaikan. Ini dalam manajemen ASN, maka teman-teman ini harus dipastikan cek kembali. Baik. Kemudian yang kedua di dalam modul Smart ASN itu ada 3 bagian penting. Apa? Yang pertama adalah literasi digital, yang kedua adalah pilar literasi digital, kemudian yang ketiga implementasi literasi digital. Maka smart governance itu harapannya kita menjadi ASN. Maka di pelatihan kita kan judulnya kan peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance. Maka smart governance itu indikasinya kita bisa mengikuti era perkembangan saat ini. Apa? Yaitu dalam hal era digital kita juga harus memiliki kompetensi berkaitan digital. Maka kita memahami tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Maka nanti coba di searching ya pengertian literasi digital. Karena apa? Sekarang di abad 21 kecakapan hidup itu orang yang akan mampu itu ada tiga hal dalam kebutuhan kecakapan hidup abad 21. Apa itu? Yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga literasi. Kualitas karakter itu ditandai dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang memiliki karakter yang stabil gitu, maka dia itu nilai-nilai keimanan itu menjadi dasar dalam menghadapi tantangan hidup. Orangnya biasanya lebih stabil, lebih kuat, maka akan sukses di abad 21 ini. Kemudian yang kedua kompetensi. Di abad 21 ini, maka orang yang kompetensinya kuat itu yang akan sukses. Kompetensi itu ditandai dengan apa? Satu, kompetensi dalam hal komunikasi. Kompetensi dalam hal menjaga emosional. Dan yang paling penting saat ini yaitu kompetensi kolaborasi. Maka siapa yang berkolaborasi dengan yang lain itu akan sukses. Bukan yang bermodal. Sekarang bisa dibayangkan, teman-teman melihat ya, mal-mal besar itu, dulu sekarang di yang namanya dulu Matahari Department Store atau sekarang Transmart dan lain sebagainya itu apakah modalnya sedikit?
Enggak, modalnya miliaran, bahkan triliunan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa collab? Kenapa? Yang ngalahkan siapa? Yang ngalahkan Transmart, mall-mall besar itu. Ya kayak Mbak Dia, Mbak Bibatun itu di rumah pakai Shopee, daster, Pak. Mbak tidak itu mengalahkan Mbak Lulu dengan cara apa? Mengalahkan mall-mall besar. Belanja online, Pak. Ya online, Pak. Iya, Mbak Tidak itu di Shopee rumah ya. pegang HP, masuk marketplace, jualan make up, jualan Tupperware, jualan daster, gitu toh. Karena apa? Karena berkolaborasi dengan marketplace. Meskipun kita tidak punya yang namanya modal, tapi kita bergabung berkolaborasi dengan yang lain di abad sekarang sukses. Itu ya, Mbak Lulut ya. Kalau mau sukses jualan daster apa harus buat pabrik konveksi? Enggak, gitu. Kita itu yang kedua adalah kompetensi. Dan yang ketiga literasi. Jadi literasi itu banyak, baik literasi numerikal yang sifatnya matematik gitu, ada kemudian literasi language, kemudian juga ada literasi keuangan atau commerce, bahkan yang sekarang yang sedang berkembang ya literasi digital. Maka Smart ASN salah satunya harus betul-betul memiliki kemampuan dalam digital. Ini menjadi penting agar kita bisa berperan untuk mendukung Smart ASN itu. Itu ya. Kemudian di bagian dari Smart ASN yang kedua adalah pilar-pilar literasi. Ada 4. Pilar literasi itu ada 4, harus teman-teman pahami. Apa itu? Yang pertama adalah digital skill atau cakap bermedia digital. Ditandai dengan apa? Kemampuan-kemampuan kita menggunakan mesin-mesin pencarian informasi. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah marak. Bahkan dalam kehidupan umum pun tidak hanya ASN, dompet digital, transaksi-transaksi digital, lokal pasar, itu semua adalah ciri daripada digital skill. Maka kalau teman-teman memiliki kemampuan dalam itu, insya Allah bisa memerankan tugas kita sebagai ASN. Sekarang semua pakai aplikasi. Yang kedua adalah selain digital skill adalah digital safety. Pilar yang kedua dari pilar digital. Apa itu digital safety? Yaitu berkaitan dengan kemampuan kita, kompetensi menjaga keamanan digital kita. Maka penting, jangan sampai ketika kita bermedia digital, justru kita akan kena misalnya undang-undang ITE. Artinya kita tidak aman. Maka proteksi perangkat digital itu kita bagaimana mampu membuat QR code, kita membuat password, username yang betul-betul aman. Kemudian yang aman ini dalam rangka melindungi identitas dan data pribadi kita. Ini, maka dalam ASN apalagi salah satu kewajiban itu kan kita menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan dalam rangka melindungi ini. Ingat saat itu yang namanya penipuan di dunia digital itu luar biasa. Maka kita harus mampu melindungi rekam jejak digital kita. Kalau jejak digital kita sampai boleh dikatakan bocor gitu, ya nanti kita sendiri. Kemudian yang ketiga dalam smart digital yaitu digital etik. Apa itu digital etik? Digital etik adalah bahwa ketika kita bermedia sosial, kita melakukan interaksi digital, kita harus bisa menjaga ruang lingkup etika digital. Tujuannya apa? Jangan sampai kita non-etiket atau ketika bermedia tanpa etika. Sebagai ASN ini harus dijaga. Kemudian juga kita mampu menyeleksi perilaku-perilaku netiket. Perilaku yang non-etika, itu tidak mengenal etika. Kemudian juga waspada terhadap konten-konten negatif. Ketika berinteraksi di dunia
di ruang digital kita harus mampu mengambil makna gitu. Karena penting. Kemudian interaksi dan transaksi yang bijak. Dan yang terakhir adalah digital culture atau budaya bermedia digital. Maka teman-teman, bahwa dalam berdigital kita itu betul-betul bisa memberikan penguatan karakter bangsa. Apa itu? Yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga di dunia digital kita itu betul-betul bisa dalam rangka menguatkan karakter itu. Ini menjadi penting. Kemudian bagaimana digital itu juga betul-betul berbudaya dalam melakukan teknologi informasi komunikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, maka cinta produk-produk dalam negeri, digital itu sudah betul-betul dilakukan. Baik, jadi itu materi utama teman-teman berkaitan dengan manajemen ASN maupun smart ASN. Sehingga materi ini menjadi penting pada saat nanti teman-teman menuangkan di dalam rancangan aktualisasi. Nanti teman-teman di bagian awal di bab 3 rancangan itu harus mampu menghubung kaitkan isu-isu yang diangkat dengan sumber isu. Sumber isu itulah yang nanti harus betul-betul dilakukan. Nanti akan mungkin saya berikan atau saya share gitu LK4 dan 5 yang harus diselesaikan alurnya ini nanti. Saya kira ini, maka di berikutnya kita di sini sudah saya anggap selesai. LK yang kemarin 1 dan 3 semuanya sudah upload ya? Sudah Bapak. Oke, nanti jadi pertemuan kita yang terakhir besok tinggal saya review-review, maka nanti di sini tugas teman-teman ini nanti. LK-nya ada LK4 dan LK5. Apa itu? LK4 itu seperti biasa buat learning journal dari pembelajaran kita hari ini, dan nanti LK5 itu buat analisis isu di dunia kerja. Artinya apa? Buat deskripsi isu yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN. Nanti deskripsi isu akan saya coba buka LK-nya biar teman-teman nanti di LK itu yang harus dikerjakan, atau nanti saya share di sini enggak apa-apa biar teman-teman juga bisa langsung membaca. Saya share ya, saya share di sini ya. Ini saya close dulu. Nanti saya share dulu aja. Saya share di chat, nanti teman-teman download ya LK4 dan 5-nya ya, biar agak cepat. LK4 dan LK5 ya, nanti di download langsung aja. Silahkan di-download itu ada LK4 dan LK5. Saya share di chat langsung, biar nanti teman-teman bisa langsung buka. Download dulu aja sebelum nanti kita berakhir. Nanti di LK5 itu apa? Itu saya coba. Ya teman-teman juga mau lihat gitu. Jadi nanti teman-teman LK5 ini sekilas ya, di tabel yang pertama ada deskripsi isu, kemudian sumber isu, kolom ini nanti di
Jadi deskripsi isu itu bisa teman-teman ambil dari yang kemarin ditugaskan di agenda 1. Kemudian kaitkan dengan sumber isunya itu dilihat dari 2 aspek. Apakah manajemen ASN atau smart ASN. Kemudian diberi penjelasan keterkaitannya. Keterkaitan itu dilihat dari topik tadi. Misalnya manajemen ASN apakah berkaitan dengan pengelolaan ASN, apa peran kedudukan, apa hak kewajiban, atau sistem merit, dan seterusnya. Misalnya smart ASN ya dilihat dari pilar-pilarnya. Apakah digital skill, apakah digital etik, apa digital culture. Nanti diberi penjelasan di sini. Baru nanti yang kemarin teman sudah lakukan, kalau bisa tampilkan di sini, sehingga besok ketika saya menelaah itu langsung ke sini. Ini untuk apa? Untuk kaitannya mempersiapkan teman-teman nanti menyusun ketika di rancangan aktualisasi. Atau saya ambilkan contoh lah, biar teman-teman nanti ada gambaran sebentar. Saya ambilkan contoh RA. Jadi RK5 itu hubungannya atau nanti fungsinya ketika teman-teman sudah membuat rancangan itu di sini letaknya. Langsung di bab sini. Di sini nanti ketika teman-teman di rancangan ini harus bisa mengaitkan isu itu dengan sumber isu. Ini contohnya. Misalnya isu 1 ada deskripsi data fakta, isu 2 ada, isu 3. Dan nanti teman-teman di tabel 3.1 itu RK5 itu. Ini identifikasi. Jadi isunya apa, sumber isunya bagian tadi, apakah smart ASN atau manajemen ASN, keterkaitannya dengan, oh ini smart ASN, nanti dihubungkan, apakah berkaitan dengan digital skill, atau digital etik, digital safety, dan seterusnya. Ini, sampai di sini nanti RK5 itu teman-teman. Kalau bisa sampai APKL, silahkan. Sampai USG, silahkan. Syukur sampai baseball. Kalau enggak apa-apa. Nanti diselesaikan pemecahannya itu, kegiatan-kegiatannya itu apa, gitu aja. Sampai di sini dulu enggak apa-apa. Baik, saya kira ini ya untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan nanti untuk tempat upload RK nanti dilihat. Kayaknya sudah saya beri. Kalau belum saya berikan nanti di BLC. Saya batasi sampai kita pertemuan besok. Besok ada pertemuan dengan siapa sih? Oh, nanti saya cek dulu. Baik, saya kira ini untuk pertemuan kita. Sinkronus 2, agenda 3. Silakan LK-nya LK4 dan LK5. LK4 sama seperti LK1, link jurnal. LK5-nya nanti yang berkaitan dengan semuanya tugas individu, tidak ada tugas kelompok. Saya kira cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, pas kita tutup jam 11 ini. 11 kurang dikit. Cukup? Bapak semuanya? izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Mbak Yang Febriani. Yang isu tadi ada batasan isunya bukan, Pak? Misalkan 5 isu atau berapa gitu. Ya, kalau bisa minimal 5. Kenapa? Karena 5 itu nanti ditapis dengan tag analisis APKL masih 3. 3 dianalisis dengan USG, tinggal 1. Core isunya nanti ditapis dengan baseline akan menjadi dampak atau akibat. Nah, nanti setelah kita tahu dampak akibat, teman-teman membuat gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu ide besar gitu. Ide besarnya apa? Baru nanti ada kegiatan-kegiatan. Masing-masing kegiatan terurai menjadi tahapan-tahapan. Seperti di tabel. Besok kalau sudah menjelang rancangan itu nanti urut. Sejak teman-teman dulu agenda 1 sudah diajari ya cara isu kontemporer ya. Teman-teman di agenda 1 kan ada materi isu kontemporer. Kemudian bisa membuat
isu dan melakukan analisis kan sudah kan? Sudah Bapak. Iya, itu nanti dipakai secara itu. Gitu Mbak ya. Kalau bisa minimal 5. Tapi saya kadang-kadang boleh sampai 7 boleh, enggak apa-apa. Tapi minimal 5. Biar nanti ketika dilakukan analisis APKL itu bisa diperoleh 3 besar. 3 besar di USG diperoleh core isu atau isu utama yang akan diangkat. Itu ya, Mbak Febian ya. Pak. Dan campuran bisa nggak Pak? Misalkan ada smart, ada Oh manajemen iya, begitu. ya memang harusnya malah yang bagus itu bisa memadai di agenda 3 itu. Ada manajemen ASN-nya, ada smart ASN-nya gitu. Boleh satu isu sumbernya 2 juga boleh kalau memang 2 gitu. Misalnya satu berkaitan dengan digital skill, satunya berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN. Nah, berarti manajemen masuk, smart juga masuk gitu. Boleh. Terima kasih Pak. Oke, masih ada? Cukup ya teman-teman ya. Kalau cukup pertemuan mungkin saya anggap cukup untuk hari ini. Masih ada Mas Artado? Mungkin mau konfirmasi kembali Pak untuk Ya, penguploadan tugasnya itu maksimal hari ini Pak besok nih. kalau bisa nanti tetap saya buka sampai besok pagi sebelum sinkronus 3. Tidak apa-apa. Oke. Tapi kalau Terima bisa kasih ya Bapak. diselesaikan hari ini. Kan setelah ini asinkronus toh? Kalau Nanti dijadwal nanti ada coaching jam 1 Bapak. Oh ya, tidak apa-apa. Mas Makmun ya. Baik, cukup ya teman-teman ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan selamat bekerja. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya langsung izin live ya teman-teman ya. Nanti kalau memang Sehat-sehat selalu Pak. amin, Iya Bapak, terima kasih terima untuk kasih. semuanya. Oke, ya.